Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran tematik. Dan kali ini kita sudah memasuki tema C atau tema ketiga, subtema pertama, pembelajaran hari pertama, memelihara binatang kesayangan. Yuk kita ikuti pembelajaran ini sambil kalian buka buku tematik kalian yang tematik 4C halaman 7 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyebutkan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menemukan jenis-jenis kalimat yang terdapat pada percakapan. Yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Nah, kalian sudah mengenal beberapa keragaman di Indonesia, termasuk suku, bangsa, dan budaya, serta keberagaman kenampakan alam. Keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita lestarikan. Pada pelajaran ini, kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yuk, kita buka buku tematik kita halaman 9. Kita baca ya, anak-anak di rumah juga sambil ikut membaca dengan intonasi yang benar. Nah, intonasi itu apa? Intonasi itu adalah nada atau naik turunnya bunyi ketika kita membaca. Yuk kita sama-sama buka halaman 9 dan kita baca bersama. Kewajibanku. Sudah sekitar 2 bulan melatih aktif belajar di kelas 4 SD Tunas Mandiri, Jakarta. Sekolah itu berada di Jalan Raja Wali nomor 88, Jakarta Pusat. Tema kegiatan pembelajaran hari ini, binatang kesayanganku. Mereka sangat bersemangat dalam belajar. Pak Yuda memulai dengan menanyakan binatang peliharaan yang mereka miliki. Melati dan Sita memelihara seekor kucing. Rani memelihara ikan hias, sementara Tony dan Bagas memelihara burung dara. Melati sangat senang dengan kucing kesayangannya. Ia selalu memberi makan kucingnya sebelum berangkat ke sekolah. Begitu juga dengan Sita dan Rani, sangat rajin memberi makan dan merawat binatang kesayangannya. Pak Yuda bertanya, "Bagaimana dengan Tony? Apakah kamu merawat burung dara yang kamu miliki?" Tony menjawab, "Iya Pak Yuda, saya selalu memberi jagung untuk makanannya." Pak Yuda mengatakan, "Bagus Tony, kita wajib merawat binatang yang kita pelihara." Pak Yuda menjelaskan bahwa kita berkewajiban menjaga dan memelihara binatang kesayangan yang kita miliki. Selain itu, sebagai siswa yang baik harus melaksanakan kewajiban. Sekolah merupakan tempat belajar, mendidik, dan membentuk karakter siswa. Agar siswa memiliki sikap yang baik, sekolah mengeluarkan aturan atau tata tertib tentang hak dan kewajiban siswa. Berikut ini contoh kewajiban siswa di sekolah, yakni 1. Patuh pada aturan sekolah. 2. Patuh pada nasihat guru. 3. Menjaga kebersihan sekolah. 4. Menghormati segala bentuk perbedaan di sekolah. 5. Mengerjakan tugas sekolah dan hormat kepada guru. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kata Pak Yuda dengan tegas. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki kewajiban,
yaitu membayar pajak, mematuhi tata tertib lalu lintas, dan menjaga kebersihan lingkungan. Melati dan teman-teman mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua penjelasan dari Pak Yuda. Tak terasa bel istirahat sudah berbunyi. Pak Yuda mengajak anak-anak untuk beristirahat. Setelah kita membaca bacaan tentang kewajibanku, sekarang kita jawab pertanyaan dengan menggunakan kalimat jawaban yang lengkap. Ingat ya, kalimat lengkap itu ditulisnya dari setelah kata tanya. Yuk kita coba dulu untuk nomor 1. Binatang apa yang dipelihara oleh Melati? Coba kalian jawab dulu sendiri. Ingat, kata yang tidak boleh ada di depan ya. Sudah kalian jawab? Binatang yang dipelihara Melati adalah seekor kucing. Sudah betul belum jawabannya? Berikutnya, bagaimana cara merawat binatang peliharaan? Nah, kata tanyanya adalah kata bagaimana. Lalu kita jawab, cara merawat binatang peliharaan dengan memberi makan. Yang ketiga, apa saja kewajiban anak di rumah? Nah, coba kita jawab bersama. Kewajiban anak di rumah adalah merawat hewan peliharaan, belajar dengan rajin, mematuhi peraturan di rumah, dan membantu orang tua. Yang keempat, apa saja kewajiban anak di sekolah? Nah, kalian bisa baca, coba dijawab sendiri ya. Dan yang terakhir, apa arti kewajiban? Kalimat lengkapnya, arti kewajiban adalah... Baik, kalau sudah kalian jawab, kemudian masih ada yang ketinggalan, kalian bisa pause dulu videonya ya, supaya tidak ketinggalan. Kalau sudah kalian tulis, sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Menyebutkan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini kalian bisa sambil mengisi sesuai dengan yang ada di buku halaman 11 sampai 12. Kewajiban sebagai anak di keluarga. Yang pertama, rajin belajar. Anak-anak bisa tuliskan di dalam kotak pada halaman 11 ya. Yang kedua, membantu orang tua. 3. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga kebersihan rumah. Menghormati seluruh anggota keluarga. Berikutnya adalah kewajiban sebagai anak di sekolah. Kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 12. Yang pertama, menghormati warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Warga sekolah itu ada guru, kepala sekolah, karyawan sekolah. Karyawan sekolah itu termasuk TU, pembantu sekolah, satpam, itu termasuk karyawan sekolah ya. Kemudian teman-teman atau siswa itu juga termasuk warga sekolah. Berikutnya, kewajiban sebagai anak di sekolah adalah belajar dengan tertib. Tentu kalian tahu kan maksud ibu bagaimana bersikap tertib di sekolah? Ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh.
Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, merawat perlengkapan belajar di sekolah. Kalau ketinggalan bisa kalian pause ya, lalu tuliskan di buku tematik kalian. Berikutnya, kewajiban sebagai warga di masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian, ikut menjaga ketenangan lingkungan sekitar. Membayar pajak. Mengikuti ronda malam. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Salah satunya kewajiban kita sebagai anak di keluarga, kewajiban sebagai siswa di sekolah, dan kewajiban sebagai warga di masyarakat. Kita ke materi pembelajaran berikutnya. Ingat anak-anak, kalau ada yang ketinggalan boleh kalian pause dulu videonya untuk kalian tetap kerjakan tugasnya di buku tematik. Setelah tadi kalian membaca, kalian pasti tadi menemukan ada berbagai macam jenis kalimat. Nah, di dalam bacaan ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang disampaikan secara langsung dengan mengutip kalimat dari sumber sebenarnya. Ciri-ciri kalimat langsung. Nah, ciri-cirinya apa kalimat langsung itu? 1. Bertanda petik dalam bahasa tertulis. Yang kedua, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. 4. Bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Kelima, jika dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda titik 2 di depan kalimat langsung. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Ada tanda kutipannya, sudah kalian lihat, ada tanda petiknya. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Walaupun ini bukan awal kalimat ya. Nah, kalimat langsung juga ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Jadi tanda bacanya juga disesuaikan. Jika kalimat tanya ya gunakan tanda tanya. Jika kalimat berita gunakan tanda titik. Jika kalimat perintah, gunakan tanda seru. Baru setelah itu diberi tanda kutip penutup. Kemudian bagian pengiringnya dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Kalian lihat, Tony menjawab, koma. Ini adalah bagian pengiringnya. Nah, sudah diperhatikan? Ini adalah contoh kalimat langsung.
Yang berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan kembali dari kutipan kalimat seseorang dalam bentuk seperti kalimat berita. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, tidak bertanda petik. Seperti di kalimat langsung ya, jadi tidak ada tanda petiknya. Yang kedua, intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Yang ketiga, pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan, yakni kata ganti orang ke-1 menjadi orang ketiga, kata ganti orang kedua menjadi orang ke-1. Contoh, kata ganti orang ke-1 adalah saya, aku, beta, hamba, kita, dan kami. Coba kata ganti orang kedua adalah kamu, Anda, saudara, dan kalian. Contoh kata ganti orang ketiga adalah dia, ia, beliau, dan mereka. Nah, nanti bisa dilihat di contohnya ya, seperti apa sih kata ganti orang ke-1 menjadi orang ketiga dan seterusnya. Ciri berikutnya adalah bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. Jadi tidak lagi menggunakan tanda petik. Nah, ini contoh kalimat tidak langsung. Pak Yuda mengatakan bahwa Melati harus memberi makan binatang peliharaannya. Yang kedua, Tony menjawab bahwa ia memberi makan burung dara dengan jagung. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 14. Kita akan menuliskan kalimat langsung yang terdapat pada bacaan kewajibanku. Nah, kalau kalian sudah baca tadi, di sini ada 2 kalimat langsung. Yang pertama, Pak Yuda bertanya, bagaimana dengan Tony? Apakah kamu merawat burung dara yang kamu miliki? Yang kedua, kalimat langsungnya adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kata Pak Yuda dengan tegas. Ini adalah contoh kalimat langsung pada bacaan yang berjudul kewajibanku. Nah, yang berikutnya, kita akan menuliskan kalimat tidak langsung yang terdapat pada bacaan kewajibanku. Di sini ada 2 sebenarnya, tapi Ibu tuliskan 1. Pak Yuda menjelaskan bahwa kita berkewajiban menjaga dan memelihara binatang kesayangan yang kita miliki. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung. Ingat ya, kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Perhatikan lagi ciri-ciri kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekarang coba kalian buat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung pada kotak yang terdapat pada buku tema 4C halaman 14 dan 15. Coba kalian buat 5 contoh kalimat langsung dan 5 contoh kalimat tidak langsung. Di sini Ibu akan memberikan contoh, kalian bisa membuat yang lainnya lagi. Seperti ini contohnya, Ibu bertanya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Yang kedua, ayah bertanya, siapa temanmu yang tidak masuk hari ini? Yang ketiga, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kata Pak Yuda. Yang keempat, Pak Yuda bertanya, siapa yang memelihara kucing? Yang kelima, saya selalu memberi jagung untuk burung daraku, jawab Tony. Kalian bisa membuatnya lagi sendiri, berbeda dengan contoh yang Ibu berikan.
Jadi kalian buat di halaman 14. Jangan lupa difoto dan diupload di Google Classroom ya. Setelah kalian membuat kalimat langsung pada halaman 14, kita sekarang ke halaman 15. Kalimat tidak langsung. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalian bisa baca ya. Kalian bisa buat sendiri kalimat tidak langsung. Boleh mengarang, yang penting kalimatnya sopan. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, halaman 14 dan 15 kalian foto kemudian diupload ke Google Classroom ya. Kita ke materi yang berikutnya, menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Lihat ini gambar hewan apa yuk? Ya, ini adalah bagian tubuh kucing. Sekarang kalian coba isi satu persatu sesuai dengan tanda garis yang ditunjuk. Pasti ini mudah dong. Yang pertama gambar apa? Hidung. Kemudian yang ditunjuk lagi gambar mulut. Lalu gambar ekor, gambar kaki, gambar perut, gambar mata, dan yang terakhir adalah telinga. Kalian bisa ikut menuliskannya pada halaman 16 ya. Sekarang kita akan menjawab atau mengerjakan fungsi bagian tubuh hewan. Yang pertama, mulut. Mulut untuk apa? Untuk makan. Berikutnya mata untuk melihat. Hidung sebagai indera penciuman. Telinga untuk mendengar. Kaki untuk berjalan. Cakar yang tajam sebagai pelindung. Gigi taring untuk merobek makanan. Ekor untuk keseimbangan. Perut untuk mengolah makanan, dan bulu untuk mengatur suhu dan melindungi kulit. Sekarang kita lengkapi tabel dengan mengisi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kalian isi ya, halaman 17. Kalian bisa sambil baca dan lalu tuliskan pada tabel halaman 17. Yang berikutnya adalah gambar hewan burung. Kalian bisa lihat pada tayangan di video ini bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya.
Yang berikutnya adalah gambar cicak. Masih ada beberapa gambar yang belum terisi. Coba kalian isi halaman 17 dan halaman 18 ya. Kemudian kalian foto dan upload di Google Classroom. Jadi hari ini ada dua tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama halaman 14 sampai halaman 15. Kalian buat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung pada kotak di buku tematik. Kemudian kalian juga mengerjakan halaman 17 sampai halaman 18. Kalau sudah difoto dan diupload di Google Classroom. Jika ada yang kesulitan, kalian bisa langsung bertanya kepada guru. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan memberkati.